jumlah penduduk itu sebanyak 30.401 jiwa. Dan dengan maraknya penyebaran virus COVID ini, dari data yang saya dapatkan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021 tercatat 587 orang positif COVID di Kelurahan Waena dan 307 orang positif COVID di Kelurahan Yabansai dan 18 orang dinyatakan positif COVID di Kampung Waena. Sehingga total masyarakat yang positif di wilayah kerja Puskesmas Waena ini adalah 912 orang. Ini juga yang menarik minat saya untuk melakukan melanjutkan penelitian saya yang kemarin cancel di Kota Raja, saya pindahkan ke lahan penelitian di Puskesmas Waena. Baik, di sini masih sama untuk rumusan masalahnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena. Dan untuk tujuan umumnya adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri di era pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Untuk tujuan khususnya, untuk mengetahui yang pertama, untuk mengetahui tingkat pengetahuan tenaga kesehatan, untuk mengetahui masa kerja tenaga kesehatan di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena. Yang ketiga, untuk mengetahui sikap tenaga kesehatan di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena. Yang keempat, untuk mengetahui ketersediaan APD-nya. Yang kelima, untuk mengetahui kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tenaga kesehatan terhadap kepatuhan penggunaan APD. Yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh masa kerja tenaga kesehatan terhadap kepatuhan penggunaan APD. Yang kedelapan, untuk mengetahui pengaruh sikap tenaga kesehatan terhadap kepatuhan penggunaan APD. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh ketersediaan APD terhadap kepatuhan penggunaan APD bagi nakes yang bekerja di Puskesmas Waena. Adapun manfaatnya dari penelitian ini secara umum, yaitu diharapkan mampu menjadi referensi untuk pengembangan ilmu praktis di bidang keperawatan khususnya, dan dalam mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan penggunaan APD itu sendiri. Untuk selanjutnya, manfaat bagi perkembangan ilmu itu diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan menggunakan APD bagi nakes. Yang berikutnya, manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan, pengalaman dalam melaksanakan suatu penelitian. Yaitu untuk faktor pemungkin ada ketersediaan APD dan informasi tentang APD, faktor predisposisi, pengetahuan, sikap masa kerja, dan pendidikan, faktor penguat, kebijakan, motivasi, pengawasan, dan semuanya ini akan mempengaruhi perilaku penggunaan APD bagi nakes. Untuk kerangka konsep penelitiannya, variabel independennya yang saya teliti yaitu pengetahuan, sikap, masa kerja, dan ketersediaan APD, sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan penggunaan APD bagi nakes. Untuk hipotesis yang saya angkat, yang pertama yaitu dari keempat variabel, saya nyatakan hipotesisnya ada pengaruh, baik dari pengetahuan, masa kerja, sikap, maupun ketersediaan APD. Khususnya di khususnya bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Waena. Berikut adapun jenis dan rancangan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian ini menggunakan descriptive analytic dengan menggunakan desain cross seksional, dengan di mana desain penelitian ini dilakukan pada suatu kejadian pada waktu yang bersamaan dan sekali waktu, dan variabel independen dan independennya hanya diteliti satu kali saja dan tidak ada tindak lanjut. Untuk tempat dan waktunya itu di Puskesmas Waena sendiri dimulai dari bulan Juli sampai Agustus. Untuk populasinya itu seluruh nakes yang bekerja di Puskesmas Waena. Setelah saya melakukan perumusan menurut
Lamsho 1997 itu saya mendapatkan jumlah sampel 51 orang dari 59 populasi yang ada. Untuk cara pengolahan datanya, saya menyebar kuesioner dan ada beberapa pula lembar observasi yang saya lakukan di Puskesmas Waena ini. Setelah saya menyebarkan kuesioner itu, saya akan mengolah data dengan master table dan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan uji statistik Fisher-Exa test. Dan berikut adalah hasilnya. Untuk hasil frekuensi berdasarkan karakteristik responden, di sini saya dapatkan untuk usia. Di sini pada tabel menyatakan bahwa sebagian besar usia responden itu paling banyak dari umur 26 sampai 35 tahun sebanyak 29 orang atau 56,9% dan paling sedikit berada pada umur 46 sampai 55 tahun dengan jumlah 6 responden dengan frekuensi dengan persentase 7,8%. Untuk jenis kelamin sebagian besar itu mayoritasnya berjenis kelamin perempuan. Untuk respondennya yaitu sebanyak 48 orang dengan persentase 84,3% dan laki-laki ada 8 responden dan dengan persentase 15,7%. Untuk pendidikan sebagian besar itu pendidikan akhirnya adalah D3 dengan jumlah responden sebanyak 32 orang dengan persentase 62,7% dan yang paling sedikit itu pendidikan terakhirnya adalah dokter dengan jumlah 2 orang persentasenya 3,9%. Untuk analisa univariat, di sini saya menyajikan untuk variabel yang saya teliti saja. Di sini untuk pengetahuan, untuk responden yang memiliki pengetahuan kurang, itu sebanyak 23 orang dengan persentase 45,1%, dan untuk responden yang memiliki pengetahuan tinggi, itu sebanyak 28 orang dengan persentase 54,9%. Untuk variabel berikutnya tentang sikap itu saya dapatkan untuk responden dengan sikap yang kurang baik itu sebanyak 36 orang dengan persentase 70,6%. Untuk responden dengan sikap yang baik itu terdapat 15 responden dengan persentase 29,4%. Variabel berikutnya tentang untuk masa kerja. Responden yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun sebanyak 8 responden dengan persentase 15,7%. Untuk responden dengan masa kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 43 orang dengan persentase 84,3%. Dan yang terakhir untuk ketersediaan, adapun responden yang menyatakan ketersediaan EPD itu tidak tersedia, dalam artian itu kurang lengkap, di situ terdapat 10 responden yang menyatakannya dan persentasenya yaitu 19,6%. Dan responden yang menyatakan tersedia dalam artian lengkap itu terdapat 41 responden yang menyatakan dan dengan persentase 80,4%. Lanjut untuk analisa bivariat. Di sini untuk hubungan variabel pengetahuan responden dengan kepatuhan penggunaan APD didapatkan untuk responden yang memiliki pengetahuan kurang, responden yang memiliki pengetahuan kurang dan tidak patuh itu tidak ada, dan responden yang memiliki pengetahuan kurang tetapi patuh sebanyak 23 dan total 23 orang. Selanjutnya untuk responden yang memiliki pengetahuan tinggi dan tidak patuh itu sebanyak 6 orang dan responden memiliki pengetahuan tinggi tetapi dia patuh itu sebanyak 22 orang, totalnya 28 orang. Di mana setelah saya melakukan uji Fisher-Exa itu
sebesar 0,027, di mana 0,027 ini kurang dari 0,05. Sehingga artikan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan APD bagi nakes yang bekerja di Puskesmas Waena. Selanjutnya, untuk masa kerja, bagi responden yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun dan tidak patuh menggunakan APD sebanyak 3 orang, dan responden dengan masa kerja kurang dari 3 tahun patuh menggunakan APD itu sebanyak 5 orang, dengan total responden yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun sebanyak 8 orang. Untuk responden yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun dan dia tidak patuh menggunakan APD sebanyak 3 orang. Selanjutnya untuk responden dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dan dia patuh juga menggunakan APD sebanyak 40 orang, dengan total responden yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun sebanyak 43 orang. Dan totalnya ada 51 orang. Setelah saya melakukan uji Fisher Exact, didapatkan p-value yaitu sebesar 0,042, yang lebih kecil daripada 0,05. Ini menyatakan bahwa ada hubungan antara variabel masa kerja dengan kepatuhan penggunaan APD. Dan untuk nilai OR, odds ratio-nya muncul 8.000, di mana ini menyatakan artinya seseorang dengan masa kerja kurang dari 3 tahun memiliki risiko tinggi 8.000 kali untuk tidak patuh menggunakan APD dibandingkan dengan seseorang yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun. Baik, untuk ketersediaan APD, ini dilihat dari responden yang menyatakan bahwa APD tidak lengkap itu dan dia tidak masuk itu sebanyak 1 orang. Dan untuk responden yang menyatakan bahwa ketersediaan APD tidak lengkap tapi dia patuh itu sebanyak 9 orang. Jadi totalnya responden yang menyatakan ketersediaan APD tidak lengkap itu 10 orang. Untuk responden yang menyatakan bahwa ketersediaan APD itu lengkap, namun dia tidak patuh, itu sebanyak 5 orang, dan responden yang menyatakan bahwa ketersediaan APD itu lengkap dan dia patuh dalam menggunakan APD sebanyak 36 orang. Jadi totalnya responden yang menyatakan bahwa ketersediaan APD itu lengkap sebanyak 41 orang, dengan didapatkan p-value setelah dilakukan uji Fisher Exact yaitu 1,000, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan APD dengan kepatuhan penggunaan APD bagi nakes di Puskesmas Waena. Dan muncul nilai OR yaitu 0,800. Di sini di mana nilai lowernya 0,083 dan nilai uppernya 7,727. Ini memuat angka 1 sehingga nilai OR-nya tidak signifikan secara statistik. Maaf, untuk yang berikutnya itu harusnya untuk sikap. Di sini dijelaskan untuk variabel sikap, responden yang memiliki sikap kurang baik itu sebanyak 1 orang dan dia tidak patuh. Selanjutnya responden dengan sikap kurang baik tapi dia patuh itu sebanyak 35 orang. Untuk responden yang bersikap baik dan dia tidak patuh itu sebanyak 5 orang, dan responden yang bersikap baik dan dia patuh itu sebanyak 10 orang, dan totalnya responden yang bersikap baik adalah 15 orang. Didapatkan nilai p-value setelah dilakukan uji Fisher Exact yaitu 0,006, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dinyatakan bahwa ada hubungan antara sikap
ada pengaruh sikap terhadap kepatuhan penggunaan APD, dan nilai OR-nya yaitu 0,057, yang artinya seseorang yang memiliki sikap kurang baik lebih kecil 0,057 kali peluangnya untuk patuh menggunakan APD dibandingkan dengan seseorang yang memiliki sikap baik. Untuk pembahasannya, di sini usia, jenis kelamin, dan pendidikan sudah dijelaskan tadi. Mungkin untuk responden yang berarti sebagian besar berusia 26 sampai 35 tahun, itu sebanyak 29 responden, dan tenaga kesehatan yang berusia paling sedikit yaitu di antara 46 sampai 55 tahun, yaitu sebanyak 4 orang. Untuk jenis kelaminnya, itu sebagian besar berjenis kelamin perempuan untuk nakes yang bekerja di Puskesmas Waena, yaitu sebanyak 48 orang berjenis kelamin perempuan, dan laki-laki sebanyak 8 orang. Untuk pendidikan, itu pendidikan terakhirnya, itu paling banyak yaitu D3 sebanyak 32 responden, dan paling sedikit adalah untuk pendidikan dokter yaitu sebanyak 2 responden saja. Baik, untuk analisa univariatnya, dari hasil distribusi untuk karakteristik responden berdasarkan pengaruh pengetahuan tenaga kesehatan pada Puskesmas Waena diperoleh hasil pengetahuan dengan kategori tinggi sebanyak 28 responden, atau sekitar 54,9%, dan pengetahuan dengan kategori kurang sebanyak 23 responden atau 45,1%. Dengan demikian, sebagian besar tenaga kesehatan memiliki pengetahuan yang tinggi terkait dengan APD. Yang variabel yang kedua terkait dengan sikap, dinyatakan bahwa sebagian besar sikap dari tenaga kesehatan yang kurang baik yaitu sebanyak 36 responden atau 70,6%, dan sikap baik dari tenaga kesehatan yaitu sebanyak 15 responden atau 29,4%. Untuk variabel berikutnya terkait dengan karakteristik responden berdasarkan pengaruh masa kerja, itu sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, yaitu sebanyak 43 responden atau 84,3%, sedangkan responden yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun hanya dimiliki oleh 8 responden. Yang variabel yang terakhir terkait dengan pengaruh ketersediaan APD pada Puskesmas Waena, diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden menyatakan tersedianya APD itu sebanyak 41 responden, dan 10 responden menyatakan bahwa tidak tersedianya beberapa APD. Untuk analisa bivariatnya didapatkan setelah melakukan uji Fisher-Exat menunjukkan nilai p-value dari variabel pengetahuan didapatkan P sama dengan 0,027 lebih kecil daripada 0,05, berarti bahwa ada pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan penggunaan APD di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena. Yang kedua, hasil uji Fisher-Exat menunjukkan p-value 0,042 lebih kecil dari 0,05, menyatakan bahwa sama ada pengaruh dari masa kerja terhadap kepatuhan penggunaan APD bagi tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas. Dan dengan nilai odds ratio-nya 8.000, di mana ini menyatakan bahwa masa kerja nakes kurang dari 3 tahun memiliki risiko tinggi 8.000 kali untuk tidak patuh menggunakan APD dibandingkan dengan seseorang yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun. Untuk variabel berikutnya, setelah dilakukan hasil uji Fisher-Exat test menunjukkan p-value 0,006 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti bahwa ada pengaruh sikap terhadap penggunaan APD bagi nakes di Waena dengan nilai OR 0,057, artinya seseorang yang memiliki sikap kurang baik lebih kecil 0,057 kali peluangnya untuk patuh menggunakan APD dibandingkan dengan seseorang yang memiliki sikap baik. Yang terakhir itu terkait dengan
ketersediaan APD setelah dilakukan hasil uji Fisher Exact menunjukkan nilai p-value 1,000 lebih besar daripada 0,05. Ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh ketersediaan APD terhadap penggunaan APD bagi nakes yang bekerja di Puskesmas Waena ini dengan nilai OR 0,800 dengan nilai lower 0,083 dan upper 7,72 yang ini memuat angka 1 sehingga nilai OR tidak signifikan secara statistik. Baik, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian saya terdiri dari 51 responden dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena tahun 2021, maka saya menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik responden berdasarkan usia didapatkan hasil sebagian besar berada pada usia 26 sampai 35 tahun. Berdasarkan jenis kelamin didapatkan mayoritas berjenis kelamin perempuan. Sedangkan untuk berdasarkan pendidikannya, bagi nakes yang bekerja di Puskesmas Waena adalah pendidikan terakhir yaitu D3 yang mendominasinya. Untuk poin yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan tenaga kesehatan yang menggunakan APD di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena dengan nilai p-value 0,027 lebih kecil daripada 0,05. Poin yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara masa kerja dengan kepatuhan nakes menggunakan APD di area pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena dengan p-value 0,042 lebih kecil dari 0,05. Poin yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap dengan kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena dengan nilai p-value 0,006 lebih kecil dari 0,05. Dan terakhir, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ketersediaan APD dengan kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD di era pandemi COVID-19 pada Puskesmas Waena dengan nilai p-value 1,000 lebih besar daripada 0,05. Baik, saran untuk ilmu keperawatan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan bagi ilmu pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan nakes menggunakan APD. Untuk bagi Puskesmas Waena sendiri diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatannya di masa pandemi ini. Bagi mahasiswa diharapkan mahasiswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan nakes untuk menggunakan APD di era pandemi seperti sekarang, dan bagi peneliti sendiri diharapkan dapat mengembangkan penelitiannya yang berhubungan dengan kepatuhan penggunaan APD bagi nakes. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator Ibu Kismiati. Saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu sesi saran dan tanya jawab. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada yang terhormat Bapak Ardanari Hendra Kusuma, Eskep M.Med ED selaku Ketua Penguji, untuk berkenan memberikan saran dan pertanyaan kepada Saudari Nikomang Ayu Trianingsih. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Ya, Bapak Ardanari disilahkan dengan hormat. Ya, Bapak Ardanari disilakan dengan hormat. Pak Ardan. Ya, halo Ibu. Sempat keluar ini jaringan. Itulah, ini keluar masuk kayak setrika ke apa ini? Iya, jaringan sepertinya putus-putus nyambung. Iya, Terus hari ini ini. memang jaringan agak sedikit kacau. Tahu dong bikin kacau di mana. Jadi bukan cinta saja yang putus sambung ya, jaringan ini juga bikin penasaran.
Oke, Bu Kis. Dari siapa ini, Bu Kis? Duluan Halo. sudah. Ya, selaku Ketua Penguji Bapak Ardenari disilahkan untuk yang pertama memberikan masukan dan saran kepada dan pertanyaan kepada Saudari Baik, Koma. baik. Baik. Terima kasih Bu Kis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komang. Ya, Pak. Halo Sama-sama. Komang. Ya, Pak. Ya. Selamat ya Komang sudah maju ujian hasil. Secara garis besar penelitiannya udah bagus. Nanti mungkin saya ada beberapa pertanyaan dan beberapa masukan yang perlu dicatat. Silakan Komang siapkan catatannya. Pak. Ya. Yang pertama saya mau tanya tentang di situ terkait variabel usia atau umur. Di situ saya lihat kategorinya ada 17 sampai 25 tahun. Memangnya ada kan responden yang berusia 17 tahun? Oh, Pak, itu saya ini kan sesuai dengan dengan umur menurut WHO, Pak, kemarin. Umur Menurut dewasa awal. WHO. Iya. Di WHO bilang apa? Kalau itu dewasa awal itu dari umur 17 sampai 25 tahun, terus dari 26 tahun sampai itu dewasa umur 40 dari umur 36 sampai 45. Iya, itu menurut WHO untuk masa perkembangan ya, perkembangan manusia. Tapi yang sekarang menjadi masalah itu kan sampelnya ini, apakah ada pekerja di puskesmas itu yang berusia 17 tahun, itu kan belum tamat SMA itu. Iya, iya Pak. Nah, hasil penelitian harusnya mengacu kepada data yang ada di lapangan, bukan data WHO itu. Kategori umur kita kategorikan sendiri. Yang didapat itu apa dikategorikan sendiri. Seandainya termuda usianya 21 ya dibuat 21 sampai 26 tahun gitu. Ini jadi pertanyaan seolah-olah ada usia 17 tahun yang bekerja di puskesmas itu. Berarti kan belum tamat SMA itu, hanya lulusan SMP. Oke. Itu terkait karakteristik responden. Terus kemudian bisa tolong ditampilkan analisis univariatnya yang tadi. Bersambung itu dari analisis univariat, ya. Bivariat kok univariat. Bivariat. Oke. Komang, saya ingin tanya ke Komang, apa perbedaan uji chi-square dengan Fisher exact? Baik Pak, izin. Apa perbedaan uji chi-square dengan Fisher exact? Oh, baik Pak, izin menjawab. Perbedaannya ini untuk R itu ya biasanya respondennya cukup banyak, di mana digunakan Suaranya Komang putus. Suaranya Komang putus. Sudah ada. Ya. Ulang pelan-pelan saja. Menjawab untuk untuk syarat untuk uji chi-square itu biasanya dia menggunakan variabel besar, di mana biasanya untuk chi-square menggunakan tabel 2x2. Capurin misalnya. Pada uji chi-square itu tidak ada nilai selnya 0%. Tidak ada nilai expected count-nya yang kurang. Tidak ada nilai expected count-nya kurang dari 5. Maka kalau bisa mendapatkan hasil seperti itu, kita bisa gunakan uji chi-square. Perbedaannya dengan Fisher exact, kalau Fisher exact itu bisa
itu merupakan uji alternatif dari uji chi-square, Pak. Itu bisa menggunakan tabel 2x2 dan nilainya itu bisa dalam selnya itu ada nilai expected count kurang dari 5 sebanyak 2 sel. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak, pendapat saya. Oke. Ya, sebenarnya pada prinsipnya sama uji chi-square dengan Fisher eksak. Iya, Nah, di chi-square juga yang dibaca itu Fisher eksaknya yang dibaca. iya. Oke. Sekarang gini, kenapa ditampilkan p-value ditampilkan, odds ratio ditampilkan? Karena ada uji yang memang yang dinilai adalah odds ratio-nya, bukan p-value-nya. Halo? Pak, bagaimana, Pak? Ya, kenapa di analisa bivariat ini ditampilkan ada p-value sama odds ratio. Yang mau dibaca ini p-value-nya atau odds ratio-nya? Kalau p-value itu kan untuk menentukan ada pengaruhnya atau tidak antara variabel independen dengan dependennya. Untuk odds ratio ini untuk menjelaskan kembali apakah berapa kali variabel independen ini berpeluang untuk memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya, Pak. Seperti itu, Pak. Berapa kali berpeluang ya? 8.000 kali kan di situ dibilangnya odds ratio-nya. Iya. Jadi kalau untuk hasil, nah kalau hasil uji itu ditampilkan salah satunya saja. Kalau yang memang mau dibaca adalah p-value, ya p-value-nya saja. Oh. Kalau odds ratio, nah, itu kalau ini nggak perlu ditampilkan. Oh, baik, Pak. Begitu. Baik, Jadi Pak. dalam setiap uji statistik itu hanya satu hasil yang ditampilkan. Baik, Pak. Oke. Yang sekarang menarik adalah hasilnya. Hasil dari penelitian ini, kalau yang pertama pengaruh pengetahuan dengan kepatuhan, oke, ada pengaruhnya ya pengetahuan. Yang menurut saya agak lucu, bukan lucu, tetapi nah, mudah-mudahan ini hasil sesungguhnya ya. Pada penilaian pada sikap. Ya, penilaian pada sikap, di situ kan banyak yang sikapnya kurang baik ya, maksudnya. Sikapnya kurang baik itu ada berapa tadi tuh? Ada 70% kan? Iya, Pak. Tapi dia patuh. Sikapnya nggak bagus, tapi dia patuh. Begitu. Izin, Pak. Bisa ditanggapi, Pak. Kemarin itu karena Silakan. Kemarin itu kan sikap saya kemarin sempat berupa kuesioner. Nah, terus kan ada masukan dari Bapak sendiri, kita ubah menjadi observasi saja. Nah, saya observasi, kan kalau kuesioner itu kan diisi oleh kakak-kakaknya di situ. Iya. Sedangkan kalau observasi saya mengamati sendiri objek yang responden tersebut. Jadi sehingga mungkin dari jawab dari isi kuesionernya didapatkan hasil demikian, dan dari kepatuhan observasi saya sendiri didapatkan hasilnya begitu. Jadi untuk sikap itu karena kita pakai kita pakai observasi, jadi saya dapatkan kalau dari menurut responden itu saya input juga, dari saya mengobservasi juga saya inputkan ke data dan saya mendapatkan hasil seperti demikian, Pak. Ada kesalahan persepsi. Komen kalau kita menilai yang mengobservasi itu kalau perilaku yang ditampilkan, sikap itu internal atau eksternal yang ditampilkan? Perilaku yang ditampilkan atau hanya internal orangnya, sikap itu? Eksternalnya, Pak. Kenapa bisa bilang eksternal?
Kalau perilaku oke pakai observasi, perilaku itu tindakan ya. Tindakan. Kalau sikap itu masih levelnya masih ada di dalam diri seseorang terhadap pengetahuan yang dia miliki atau perilaku yang sudah ditampakkan. Di ini Pak. Halo? Bagaimana? Sikap itu masuk dalam kategori perilaku yang sudah ditampakkan atau masih dalam internal seseorang. Belum ditampakkan Pak. Nah iya, bagaimana mau melihat? Kalau belum ditampakkan, bagaimana mau diobservasi? Otomatis dia akan menggunakan kuesioner. Orangnya menyatakan bahwa itu penting atau tidak, penggunaan APD itu masuk sikap. Berarti instrumennya harusnya kan masuk dalam kuesioner, bukan lembar observasi. Kalau lembar observasi itu perilaku yang dia lakukan, yang kita lihat. Begitu. Kalau sikap kan masih orangnya di dalam dirinya sendiri. Dia mengambil sikap, dia setuju atau tidak setuju, kayak gitu. Itu baru sikap. Jadi yang tepat kalau menilai sikap itu harusnya menggunakan kuesioner. Pengetahuan sikap itu menggunakan kuesioner. Tapi perilaku menggunakan lembar observasi, instrumen yang untuk mengukurnya. Gitu. Ini kan jadi agak lucu nih. Dia Pak, sikapnya baik. Pak, Bagaimana? izin Pak, kalau maaf, ini terbalik tadi itu untuk sikap, itu saya menggunakan kuesioner yang memakai observasi itu kepatuhan Pak. Yang kemarin Iya, kepatuhan ya. itu Kepatuhan itu baru perilaku, itu yang sudah betul. Pak. Makanya saya tanyakan, kok malah jawabannya jadi lain. Nah, Pak. menurut Komang, ini kan dari sikapnya itu kan kurang baik tuh. Dia ngambil sikapnya kurang bagus. Iya. Tapi kenapa dia patuh? Hal apa yang menyebabkan dia patuh? Begini Pak, sikap kan dia tidak, dia sikapnya dia yang bagaimana Pak? Sikapnya kurang baik, tapi dia patuh, begitu Pak? Iya. Sikapnya kurang Kok bisa begitu? Iya. Iya. Kembali lagi Pak, karena sikap itu dia tidak baik, sikap dia itu tidak baik seperti tidak memakai alas kaki yang tertutup. Terus itu perilaku itu bukan sikap. Kalau yang tadi tidak memakai alas kaki, tidak menggunakan APD secara lengkap, itu bukan sikap, itu perilaku. Perilaku maksudnya adalah patuh tidak patuhnya. Halo? Iya Pak. Iya, bagaimana menjelaskannya ini? Sikapnya kurang baik, tapi dia patuh menggunakan APD. Gampangnya gini lah, Komang, pengetahuannya Komang itu penggunaan APD adalah ini kepala untuk melindungi apa, masker untuk apa, kaos kaki dan segala macamnya, sepatu, terus kemudian mungkin baju hazmat dan lain-lain. Itu untuk melindungi, itu bagus, itu terkait pengetahuan. Terus sikap, saya malas pakai, terlalu ribet. Contohnya seperti itu. Tapi kenyataannya di perilakunya dia pakai. Iya Pak. Bisa seperti itu. Itu pertanyaan saya. Iya, baik Pak. Jadi punya sikap kurang baik, tapi dia patuh. Itu mungkin karena pengaruh dari ini sesuai dengan topik yang saya bawakan Pak untuk COVID seperti sekarang. Dia tahu cara memakai semua, dia tahu manfaatnya apa, kalau tidak pakai APD itu bagaimana, dia tahu. Terus dia punya dalam hati itu dia malas, seperti yang Bapak bilang tadi, dia malas menggunakan atau acuh,
apa. Tetapi kenapa dia langsung memakai? Mungkin karena ada aturan di tempat bekerja seperti di Puskesmas Waena itu sangat tempat saya meneliti itu Pak, itu sangat sangat ketat untuk prokesnya. Terus mungkin ada teguran, mungkin ada pengaruh dari teman-teman yang bekerja, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Maka dia akhirnya meskipun dia dengan sikap dia yang malas dan padahal dia tahu apa manfaat dan akibat jika tidak menggunakan APD, akhirnya dia menggunakan. Itu karena ujung-ujungnya yang kita lihat kan kepatuhannya, Pak. Kita lihat dia memakai, padahal dia sudah merasa malas, dia acuh, tapi karena mungkin karena ada peraturan yang ada, jadi akhirnya dia menggunakan. Dan yang kita teliti akhirnya melihat dia memakai dengan kepatuhannya dia menggunakan APD itu, Pak. Itu yang saya maksud. Dalam teori perilaku, kadang-kadang pengetahuan sama sikap itu tidak penting. Yang terpenting adalah kontrol lingkungan. Maksudnya ada peraturannya, ada kebijakannya, dan semua wajib menggunakan. Terus kemudian ada sanksi yang diberikan. Jadi kadang-kadang dia tidak tahu manfaatnya apa, dia sikapnya kurang baik. Pemalas sekali pakai helm ya. Mungkin dia tidak tahu maksud dan tujuan pakai helm, mungkin dia tidak tahu, dia punya sikap yang tidak baik untuk menggunakan helm. Tapi kalau ada polisi yang berdiri pinggir jalan, mau dia tidak mau dia pakai helm. Karena apa? Karena ada sanksi yang diberikan. Gitu. Jadi kepatuhan itu yang paling utama dalam teori perilaku itu sebenarnya kontrol lingkungan dan terkait dengan kebijakan hukuman. Begitu. Itu yang saya mau Ayu Komang tambahkan ke dalam pembahasan terkait kebijakan-kebijakan itu. Ya, Pak. Oke? Ya, Pak. Paham maksudnya? Ya, mungkin dia sikapnya, aduh, paling ribet sudah pakai APD nih. Panas, aduh, pokoknya nggak nyaman. Apa cat apa? Atau ditegur kapus. Seperti itu. Jadi ada kontrol atau reward and punishment ketika menggunakan APD. Sehingga perilakunya tetap menggunakan. Dalam teori perilaku seperti itu. Oke, nanti tolong tambahkan itu dalam pembahasannya. Iya, Pak. Terkait aturan atau kebijakan yang diterapkan oleh Puskesmas tentang penggunaan APD. Terus kemudian yang berikut adalah pertanyaan saya tentang ini, uji pengaruh ketersediaan APD. Ini juga agak menggelitik. Tapi tidak apa, hasilnya kalau memang begini nanti tinggal ditambahkan di pembahasan sehingga memperkaya pembahasannya kita, walaupun hasilnya agak menyimpang dari penelitian-penelitian sebelumnya. Iya, Pak. Yang di terakhir ini ada uji terkait dengan ketersediaan APD terhadap penggunaan APD. Ya. Secara logika tidak ada barangnya, tapi orangnya pakai, gampangnya gitu. Bahasa umumnya tidak tersedia alat APD-nya, tetapi orang itu pakai. Nah, ini kan lucu nih. Dari mana dia pakai barang itu? Alat pelindung dirinya. Bisa. Silakan. Baik, Pak. Baik, sebelumnya ini dari hipotesis saya yang saya sajikan itu juga saya menyatakan bahwa ada hubungan atau HA diterima dan HA0 ditolak. Tetapi setelah saya melakukan penelitian dan saya menginput hasil dari kuesioner dan saya mengujikan uji hasilnya adalah bahwa HA ditolak dan HA0 diterima. Berarti ini sudah tidak tidak sejalan dengan hipotesis yang saya sajikan terdahulu. Nah, di sini adapun beberapa hal yang menunjukkan bahwa kenapa sampai tidak ada apa yang menyebabkan tidak ada pengaruh ketersediaan APD terhadap penggunaan APD itu sendiri. Beberapa jurnal yang sempat saya baca bahwa menurut ada penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Putri, sudah saya sajikan juga dalam PDF yang saya bagikan ke Bapak Ibu, itu Aulia Putri dalam Gladys Apriliana menyatakan bahwa
ketersediaan atau fasilitas itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan nakes untuk menggunakan APD. Sedang Nah, ini yang saya ingin tahu itu begini, Ayu. Penelitian, Komang, penelitian sebelumnya itu ada hubungan antara ketersediaan dengan kepatuhan penggunaan itu. Nah, bahasa umumnya gampangnya gini, tidak ada masker, tetapi dia pakai masker, gitu. Barangnya tidak ada, tetapi dia pakai. Terus itu barang dari mana? Dia patuh kan? Tidak ada, puskesmas tidak menyediakan masker contohnya. Tapi waktu dia bertugas dia pakai masker. Kenapa demikian? Oh, begini Pak, izin menjawab. Mengingat kembali karena situasi seperti sekarang berbeda dengan yang tahun-tahun kemarin sebelum ada pandemi, Pak. Ini selama masih ada pandemi, semasa pandemi, setelah saya melihat beberapa kuesioner, pernyataannya itu banyak nakes yang mengisi bahwa meskipun mungkin tidak disediakan, mungkin bahan APD-nya datangnya terlambat, situasi seperti ini menginisiatifkan diri untuk menyiapkannya sendiri. Semisal seperti masker yang seperti itu, mereka usahakan untuk menyediakan sendiri pribadi, itu karena dari hasil kuesioner juga saya lihat-lihat sebagian besar menyatakan akan kesadaran untuk keselamatan dirinya sendiri untuk tidak terpapar. Ya, itu yang saya maksud. Jadi nggak beda jauh di bahasan di atas, yang pengetahuan, sikap, sama ketersediaan, sama. Itu Komang harus tambahkan. Kenapa dia tetap pakai masker walaupun puskesmas tidak menyediakan? Pertama, dia pasti ada kesadaran dirinya. Nah, itu terkait pengetahuan kan. Kedua, ada regulasi atau kebijakan. Ada kebijakan bahwa untuk melakukan pelayanan wajib menggunakan. Jadi walaupun puskesmasnya tidak menyediakan, dia tetap akan mengupayakan untuk bisa menyiapkan secara mandiri. Begitu. Jadi penelitian ini kan membantah penelitian sebelumnya bahwa ketersediaan alat itu menunjang atau mengakibatkan kepatuhan terhadap penggunaan alat itu. Tetapi karena kondisi, kesadaran, dan regulasi yang ada, mau tidak mau yang bersangkutan harus pakai. Begitu. Contoh, Komang kalau kuliah tidak dibagikan seragam, dibagikan cuma satu potong seandainya. Satu potong dipakai, tapi besoknya yang tidak pakai seragam tidak boleh masuk kelas. Nah, otomatis Komang kan akan mengupayakan jahit sendiri kah atau bagaimana untuk bisa jahit seragam untuk supaya bisa masuk ke kelas gitu. Nah, itu yang harus dibahas di dalam pembahasan, disampaikan. Bukan hanya sekedar teori-teori yang lalu. Di sini karena adanya wabah dan kesadaran setiap petugas, sehingga walaupun ketersediaan APD itu kurang dan atau tidak ada, secara personal atau pribadi masing-masing mengupayakan untuk menyediakan sendiri. Karena ketika tidak menggunakan secara aturan juga tidak diperbolehkan melayani pasien. Hingga ada dua aspek di situ. Yang pertama kesadaran, yang kedua ada aturan bahwa harus pakai begitu. Itu harus ditambahkan di dalam pembahasan. Izin Pak, itu untuk pembahasan ketersediaan APD itu Pak? Iya, kan iya betul. Kan 4 poin ini kan sendiri-sendiri kan pembahasannya. Iya Pak, sendiri-sendiri. Nah, termasuk pengetahuan. Di pengetahuan itu kan ada 10 orang yang pengetahuannya rendah kan? Iya Pak. Kalau tidak salah tadi saya baca, ya toh. Tapi dia patuh kan? Iya. Apa yang menyebabkan? Nah, padahal dia tidak tahu maksud dan tujuannya, nggak tahu cara pakainya, tapi dia patuh. Patuh karena apa? Karena ada regulasi itu tadi. Gitu. Jadi hampir 4 hal ini terkait dengan itu tadi yang saya bilang, adanya regulasi, adanya kesadaran diri. Walaupun sikapnya tidak baik, tapi dia sadar bahwa itu penting. Tapi dia mengambil sikap yang kurang baik. Tapi karena ada regulasi, wajib menggunakan, mau tidak mau dia pakai.
Emangnya Komang suka pakai cup? Apa? Pakai cup suster tuh suka. Ribet kan? Iya enggak? Ribet enggak? Iya, Pak. Kalau Jujur aja, ribet apa enggak? iya, Pak. Kalau Iya. cepat. Ya. Tapi tetap pakai toh, karena apa aturannya? Iya. Pakai jas alma mater itu ribet enggak tuh? Malas, panas. Tapi wajib ujian harus pakai jas alma mater. Karena aturannya seperti itu, terpaksa diikuti. Gitu. Jadi regulasi itu penting untuk kepatuhan seseorang. Oke, sudah. Mungkin dari saya, Bu Kis, mungkin cukup aja itu dulu. Nanti perbaikan-perbaikan selanjutnya perlu kita lihat. Terima kasih, Bu Kis. Baik, terima kasih kepada Bapak Ardanari. Sesi selanjutnya kepada Dr. Esther dipersilakan untuk memberikan saran dan pertanyaan kepada Saudari Komang. Kepada Ibu Dokter disilakan. Baik, terima kasih Bu Kis. Komang, selamat ya sudah sampai di penyajian hasil penelitian ya. Ke tahap selanjutnya untuk mengakhiri studi di prodi NERS. Ya mungkin banyak ya sudah disampaikan Pak Ardanari. Mungkin nanti Komang yang slide ini nanti sementara nanti tetap ditayangkan. Tapi saya melihat dulu dari depan, dari penulisan depan, nanti di ucapan terima kasih itu kata pengantar ya. Yang di dokumennya, bukan yang di PowerPoint. Di dokumennya itu, Ibu Kajur ini orang apa ya, Kak Komang tahu? Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Kajur keperawatan orang apa ya? Dok- Yang Komang tahu? Bu, Dokter Novi kah, Bu? Iya, orang apa dia? Asal dari mana? Kurang tahu saya, Bu. Saya bisa bantu jawab ke Ibu. Oh, Pak Ardan bantu. Kayaknya orang Serui deh. Iya kah? Kayaknya begitu, karena sempat tertahan di Serui. Itu lagi lama di Serui, jadi mau pindah ke Serui mungkin tuh, jadi kaprodi di sana. Iya, jadi nanti dalam penulisan nama nanti Komang lihat dulu ya, ditulis yang sesuai. Artinya ini kan nama orang, identitas orang. Coba Komang buka dulu. Iya, Ya, Bu. nomor 2 itu. Coba nomor 2 itu kayaknya orang Serui deh. Sentasenya dibesarkan. Ya. Pak Ardan lebih tahu tuh marga-marga orang Serui. Iya, mah. Waroy lah gitu. Itu toh. Ya. Jadi nanti tolong diteliti karena ini nanti dokumen ini kan nanti masuk di perpustakaan, orang baca nanti orang bisa bingung, wah ini Ibu Novi ini asal dari mana, Manado kah, dari Serui kah, Oh, ya kan? baik. Kalau bilang Serui paham bisa, tapi dalam penampilan kan beda. Ya, jadi sebenarnya namanya siapa Komang tahu? Harusnya apa yang Komang tahu? Dokter Novi kok, Bu. Iya, Novi siapa? Itu orang apa? Orang Manado ke orang Serui? Saya banyak dengar kalau cuma Soalnya kalau dari dilihat marganya itu marga orang Serui begitu. Ya, sudah nanti Komang cari sudah harusnya siapa begitu ya. Jadi itu salah ya, pahamnya salah. Iya. Marganya bukan Waroi ya. Iya, Bu. Oke, kemudian sekarang ke abstrak. Coba Komang ke abstrak. Maaf, Bu, kelewatan. Abstraknya di sini. Abstrak. Ini, Bu. Ya. Abstrak ini. Nanti di abstrak ini ya itu ada beberapa bagian yang penting. Sebelum sebelum kata kepatuhan itu Komang tulis latar belakang dulu ya. Latar belakang itu dia di alinea baru. Kemudian tujuan juga dia alinea baru, jangan dia bergabung masuk di dalam tulisan paragraf pertama ya.
Baik, Bu. Tujuan dia ke paragraf baru ya, alinea baru. Kemudian metode penelitian juga dia harus di baris baru. Iya. Kayaknya di situ belum ya metode penelitiannya. Nah, kemudian hasil penelitiannya juga baris bulan dari hasil penelitian. Kemudian bisa ditambahkan juga rekomendasi, ya. Itu juga baris-baris baru. Baik. Ya, jadi nanti Komang perbaiki sesuai dengan ketentuan yang seperti yang dikatakan ini. Baik. Ya, saya tidak terlalu banyak. Komang kembali ke yang tadi di PowerPoint-nya di analisis bivariat. Yang ini, Bu. Ya. Nah, ini kalau Komang lihat di poin pertama, di situ dikatakan berarti bahwa ada pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan. Jadi kalau melihat hasil yang tadi itu berapa? Ini kan nilai p-value-nya kan 0,02 berarti bermakna ya. Ya, Bu. Ya, jadi kalau dibahasakan di dalam bahasa statistik itu bagaimana diucapkan? Ada pengaruh berarti bahasa statistiknya bagaimana? Dari hasil penelitian diperoleh nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya bagaimana? Bahasanya bagaimana kesimpulannya itu? Dari hasil uji Fisher-Exat didapatkan nilai p-value lebih kecil daripada 0,05, yang artinya bahwa ada pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan tenaga kesehatan menggunakan APD di puskesmas. Iya, itu baca hasil dari ujinya berdasarkan p-value-nya ya. Tapi kesimpulan secara statistik dinyatakan bahwa apa? Pengetahuan apa? Bagaimana? Tadi pengetahuan dibagi atas apa? Tinggi dan rendah? Tinggi dan rendah, Bu. Jadi yang bermakna ini kan pengetahuan tinggi apa pengetahuan rendah? Yang jadi referensinya. Pengetahuan? Berpengetahuan tinggi, Bu. Jadi kalau bahasa kesimpulannya, jadi semakin tinggi pengetahuan, responden atau nakes, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya untuk menggunakan APD. Ya, jadi itu kesimpulan statistiknya nanti seperti begitu bahasanya ya. Ya, Bu. Yang tadi yang Komang baca, yang Komang tulis ini kan nilainya kan bermakna. Ya. Kan beda kan? Ya. Jadi nilai yang bermakna ini dimasukkan di dalam bahasa statistik bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin patuh menggunakan APD ya. Seperti begitu. OR-nya memang 8.000 apa 8 ya? Kemarin ada yang ini sih, Bu, ada yang karena kemarin saya juga sempat cari referensi, ada yang dia dikasih utuh 8,00. Kalau 8.000 ada yang dia sebutkan 8 kali begitu, Bu. Ada yang dia kasih utuh jadi 8.000.
Tapi menurut Komang gimana? Kalau misalnya ini contoh yang data yang ada, kalau OR-nya 80 berarti bahasanya gimana tuh? Kesimpulannya. Oh, menurut saya sih ini menurut saya itu dengan nilai OR 8,000 itu orang dengan masa kerja kurang dari 3 tahun memiliki resiko tinggi 8 kali, Bu. 8 kali untuk tidak patuh 8.000 kali, iya. Iya. Atau? Jadi jika seseorang masa kerjanya lebih kurang 8 kali, gimana bahasanya, gimana kalau kita mau buat kesimpulan? Bu, ini Komang? Bagaimana? Suaranya hilang ya? Bu. Ya, suaranya hilang. Ya, terus? Nilai OR 8,00 itu yang artinya seseorang dengan masa kerja kurang dari 3 tahun memiliki resiko tinggi 8 kali untuk tidak patuh menggunakan APD dibandingkan dengan seseorang yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, Bu. Karena ada beberapa referensi ada yang memperbolehkan untuk dibacakan 8.000 kali, ada juga yang referensi yang menyatakan kalau bisa dibulatkan menjadi 8 kali dari nilai OR-nya itu dibulatkan menjadi pas dibacanya itu dikatakan 8 kali, Bu. Ya, jadi dalam penulisan angka statistik itu maknanya besar sekali ya. Jadi kalau misalnya di sini Komang tulis 8.000 kali, Komang bisa bayangkan 8.000 kali itu kelipatan berapa 8.000 kali itu gimana risikonya. Ini kan kalau kita berbicara OR kan berarti dengan risiko terpapar toh. Nah, di sini misalnya orang yang punya pekerjaan kurang dari 3 tahun, dia 8.000 kali dia tidak melakukan ini, berarti cukup tinggi sekali ya, cukup banyak. 8.000 kali itu bukan sedikit. 8 kali aja sudah kita bisa tahu kelipatan 8, tapi ini sudah 8.000 kali, berarti gimana itu apa maknanya ya. Nah, jadi yang tadi Pak Adan sampaikan, apakah OR-nya juga mau disampaikan dalam hasil atau hanya signifikan dari value, nilai P-value-nya saja supaya tidak menimbulkan persepsi yang persepsi ganda gitu. Baik, Ibu. Ya, kemudian masih sama juga dengan yang tadi, pengadaan APD ini apakah mereka sendiri yang menyiapkan atau yang ini puskesmas yang siapkan sehingga mereka tinggal gunakan? Saya juga tadi ada sedikit ingin penjelasan. Begini, Bu, untuk ketersediaan APD yang tadi sudah sempat saya bahas dengan Bapak Ardan itu karena situasi seperti sekarang itu dari kuesioner yang sudah saya input mendapatkan data seperti demikian, dan saya sempat juga membaca sedikit ini hasil kuesioner dari kakaknya semua itu menyatakan kalau karena situasi seperti ini ya, kalau kesempat mungkin dari masker yang mungkin stoknya berkurang, seperti kemarin sempat juga stok masker menipis di pelayanan kesehatan, jadi mereka banyak yang berinisiatif untuk membeli sendiri pribadi. Itu saya juga ya. Maaf, Bu, suara Ibu putus, Bu. Halo, Ibu.
Iya, suaranya hilang-hilang. Tapi maksudnya begini, itu tidak apa-apa. Apa namanya? Karena ini kan penelitian ketersediaan. Jadi kita kalau puskesmas ataupun pribadi itu tidak jadi masalah. Tetapi yang penting barangnya tuh ada gitu. Iya, Bu. Jadi nanti dari kuesioner atau yang datanya sudah ada, yang pasti ada dan tidak begitu hasilnya toh. Entah siapa yang siapkan dari pihak puskesmas atau pribadi terserah, tetapi barang itu ada supaya kita bisa lihat mereka kan macam seperti tadi diskusi. Mungkin barangnya ada tapi orangnya tidak mau pakai. Iya toh? Nah, jadi sekarang yang dilihat itu saja barangnya ada dan orang mau patuh pakai atau tidak. Kita tidak berbicara puskesmas yang siapkan atau pribadi yang siapkan. Tetapi yang penting barang itu ada, patuh dipakai atau tidak, itu saja. Artinya untuk penelitian ini kan untuk melihat itunya saja hubungannya toh. Iya, Nah, Bu. kita tidak berbicara APD disiapkan oleh puskesmas atau fasilitas disediakan oleh masing-masing orang. Oke. Kemudian secara keseluruhan apa yang Komang dapatkan dari hasil penelitian ini? Baik, secara keseluruhan ini saya dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan, ini sesuai dengan hipotesis yang saya angkat kemarin, Bu. Ada pengaruh pengetahuan terhadap terhadap kepatuhan nakes menggunakan APD. Terus ini yang berikutnya, poin yang kedua itu masih sama, sesuai dengan hipotesis yang saya angkat, memang nyatanya ada hubungan, ada pengaruh masa kerja terhadap kepatuhan nakes menggunakan APD. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga itu yang saya angkat, ada pengaruh antara sikap nakes terhadap kepatuhan untuk menggunakan APD. Dan yang terakhir ini yang berbeda, yang tidak sejalan dengan hipotesis saya itu hanya di ketersediaan APD. Itu saya menyatakan di hipotesis kemarin itu ada pengaruh terhadap kepatuhan nakes menggunakan APD itu sendiri. Dan setelah saya menguji ternyata tidak ada pengaruh antara ketersediaan APD terhadap kepatuhan nakes untuk menggunakan APD. Itu, Bu, kesimpulan dari secara keseluruhan. Tadi di dalam univariat kan ada tentang pendidikan. Itu tidak dimasukkan ya di dalam uji bivariatnya? Tidak, Bu, karena saya di sini langsung. Kan ada beberapa pendidik. Saya langsung saja, Bu, ke variabel yang saya ingin ujikan, Bu, yang saya teliti. Sebenarnya kalau sudah ada pengetahuan, kemudian ini ujinya sampai di bivariat, nggak multivariat ya? Kan faktornya banyak tuh tentang untuk kepatuhan. Enggak, Bu, sampai bivariat saja. Hah? Sampai bivariat. Kenapa? Sampai bivariat saja, Bu. Padahal artinya kan ada 4 variabel utama kan yang tadi dilihat toh. Iya, Bu. Masa kerja kerangka penelitiannya. Padahal itu bagus kalau dari 4 itu dilihat faktor mana yang lebih dominan untuk mempengaruhi kepatuhan toh. Sebenarnya kalau itu lebih bagus ditambahkan ya, mungkin dapat tambah dengan pendidikan, tambah dengan apa. Sebenarnya itu kan tinggal ditambahkan, diuji secara bersamaan, nanti dari beberapa variabel itu dilihat lebih dominan apa kepatuhan itu. Mungkin belum tentu dari pengetahuan, mungkin ketika kita masukkan itu semua di dalam hasil olah multivariat, mungkin dia bisa berubah. Bukan pengetahuan tetapi mungkin hal lain. Seperti itu. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Kis. Baik, terima kasih kepada Bunda Dr. Esther. Komang minta tolong tadi hal-hal apa yang sudah dimasukkan sampaikan oleh penguji tolong dicatat mulai dari Bapak Ardanari ya sampai dengan Dr. Esther supaya nanti pada saat revisi bisa dilakukan dengan cepat dan bisa dikonsultasikan kembali kepada para penguji. Baik, Ibu.
Tadi kalau Ibu perhatikan di titik beratnya ada pada pembahasan ya. Ya. Jadi pembahasan bukan hanya menjiplak orang-orang punya, tapi coba novelty peneliti atau hal-hal baru yang peneliti temukan di tempat penelitian itu fenomenanya seperti apa, itu yang akan menjadi sebuah penelitian itu menarik dan mempunyai pembaharuan tersendiri, begitu ya. Ya, baik. Originalitasnya nanti didapat di situ. Oke. Dan jangan lupa ya tadi yang namanya kajur, fatal itu jangan sampai salah karena sebuah nama itu penting apalagi nih ketua jurusan kita sendiri ya diperbaiki baik-baik, dicek baik-baik. Baik, kesempatan berikutnya kepada Ibu Lamria. Ibu Lamria apakah masih bergabung? Halo Ibu Lamria. Ibu Lamria masih ada tidak ya, Komang ya? Saya nggak memantau. Bu, kayaknya Ibu dia menguji, Bu. Ya, beliau sudah tidak ada lagi di Zoom meeting. Iya, Bu, sudah tidak ada, Bu. Oh, sudah ini ya, memang sudah konfirmasi tadi ya? Ya, karena Ibu dia ada menguji, Bu, sekarang di kelas BIA. Oke, baik kalau begitu. Oke ya, kalau sebegitu berarti ujian berlangsung sudah cukup lama ya, mulai dari jam 12 hingga jam 13.41, jadi ada 1 jam 41 menit. Ibu rasa ujiannya sudah cukup. Hal-hal tadi yang disampaikan oleh para penguji mohon untuk direvisi. Bapak Ardenari ada japri saya, beliau ada sholat. Jadi mohon izin Bunda Esther, mungkin demikian ujian pada siang hari ini atas nama Saudari Komang. Baik. Ya, saya selaku moderator juga sebagai pembimbing, izin untuk menutup ujian pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala tutur kata yang salah dan mohon kiranya untuk nilai mungkin bisa dijapri kepada saya untuk Bunda Esther untuk saya bisa membuat berita acara untuk diserahkan ke bagian evaluasi. Demikian Oke. ujian pada siang hari ini. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Wassalamualaikum. Oke, selamat siang semua. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Izin live, Pak.